Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Herlawati dari semester 2B. Di sini saya akan mereview pertemuan kelima hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Nur Aini SHMH bersama asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan membahas mengenai bab 2, tindak pidana atau strafbar paid atau delik, yang dimana yang pertama memuat istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana ini sering dipergunakan dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, ataupun pelanggaran pidana dan lain-lainnya. Yang menjadi alasannya yaitu dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Lalu yang kedua, semua instansi penegak hukum ataupun aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan yang menggunakan istilah tindak pidana dibanding dengan perbuatan pidana. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 DRD tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Kemudian ada pengertian dari tindak pidana yang merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dan dilihat dari isinya terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility ataupun criminal liability. Adapun unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama, ada unsur objektif, yaitu di luar diri pelaku, yaitu memuat perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan yang kedua ada unsur subjektif, yaitu di dalam diri si pelaku, yang dimana memuat kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Lalu kemudian tindak pidana juga mempunyai pengertian luas yang terdiri dari 1. Bagian delik atau bestanddelen van het delik, meliputi terdapat dalam yang pertama meliputi terdapat dalam rumusan delik. Lalu penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan. Dan yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau disebut prizvrak. Lalu adapun yang kedua dari pengertian luas yaitu elemen atau unsur delik ataupun elementen van delik. Yang pertama, tindak tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tudingan dari segala tuntutan hukum atau Osley van al Rechtvervolging. Lalu adapun teknik atau cara memutuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya dalam pasal 351, 297 dan 184 KUHP. Dan yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 281 305 KUHP. Dan yang terakhir, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Dan ada juga yang terakhir, subjek tindak pidana. Yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua ada manusia dan korporasi. Korporasi ini bisa berbadan hukum ataupun bisa tidak berbadan hukum, yaitu untuk tindak pidana umum dan khusus. Dan yang terakhir, jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana ini menurut KUHP yang pertama ada kejahatan dari buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Dan yang kedua ada pelanggaran buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.